Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afizal Azharatala akan mempresentasikan materi kemuhammadiyyahan tentang landasan operasional Muhammadiyah. Landasan operasional Muhammadiyah yang merupakan pijakan bagi persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai maksud dan tujuan meliputi beberapa hal antara lain kita perjuangan AD atau AD_ART dan keputusan-keputusan Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dakwah yang dilakukan Muhammadiyah melalui amar ma'ruf nahi mungkar yang mengacu pada ayat-ayat berikut. Yang pertama, Quran Surah Ali Imran ayat 104. Yang kedua, Quran Surah Ali Imran ayat 110. Dan yang terakhir, Quran Surah An-Nahl ayat 125. Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tasdid karena Muhammadiyah selalu berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan pengalaman keagamaan dalam rangka pemurnian dalam bidang akikah dan ibadah yang disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ki Bagus Hadikusuma merumuskan konsep mukadimah anggaran dasar untuk dibahas dalam Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Latar belakang disusunnya mukadimah anggaran dasar tersebut adalah yang pertama, belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, adanya kecenderungan kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah yang menampakkan gejala menurun sebagai akibat dari terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. Yang ketiga, semakin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Yang keempat, dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan rumusan konsepsi yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah, alam, dan perjuangan setiap muslim. Dan untuk selanjutnya yaitu menggerakkan dan menghidup suburkan amal tolong menolong dalam kebajikan dan takwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga sejahtera. Dan yang ke-14 yaitu menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan. Dan yang ke-15 menanamkan kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam diamalkan. Dan yang ke-16 memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan persyarikatan. Untuk materi yang kedua itu Hitah Perjuangan Muhammadiyah. Hitah Perjuangan Muhammadiyah merupakan strategi yang ditetapkan dalam muktamar untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Oleh karena itu, Hitah diputuskan dalam muktamar, maka perubahannya pun harus disahkan oleh muktamar. Adapun Hitah Perjuangan Muhammadiyah hasil keputusan muktamar ke-40 di Surabaya pada tahun 1978 berisi 5 hal. Yang pertama yaitu hakikat Muhammadiyah. Perkembangan masyarakat Indonesia upaya ini disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar telah menyebabkan perubahan tertentu. Muhammadiyah sebagai gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Agama Allah atau lebih tepatnya agama Islam adalah agama yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi sekalian mulai dari Nabi Adam alaihi wassalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya di bumi dengan tujuan untuk mendapatkan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Triputra Ramadhani Ibrahim L100-190-234 Halaman 75. Untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa, dipilihlah Quran Surat Ali Imran ayat 104 sebagai landasan dasarnya. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai persyarikatan gerakan Islam. Muhammadiyah dengan tegas memegang prinsip untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka, dengan hadirnya Muhammadiyah diharapkan dapat mengantarkan umat ke pintu surga Jannatun Na'im. Halaman 84. Kedua, Muhammadiyah dan masyarakat. Muhammadiyah menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar untuk membentuk keluarga masyarakat sejahtera sesuai dakwah jamaah. Ketiga, Muhammadiyah dan politik.
Muhammadiyah memegang teguh dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sehingga dapat membuktikan bahwa ajaran Islam mampu menjadikan masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih. Kepribadian Muhammadiyah. Sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Upaya penggalian dan perumusan kepribadian Muhammadiyah berawal dari suatu kursus pimpinan yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada bulan Ramadan 1381 Hijriah yang diikuti oleh utusan-utusan dari seluruh pimpinan Muhammadiyah daerah se-Indonesia. Salah satu pembicara dalam kursus itu adalah Kiai Haji Fakih Osman. Melalui proses yang cukup panjang dari pembentukan panitia perumusan kepribadian Muhammadiyah dan hasil kerja panitia disampaikan dalam sidang pleno PP Muhammadiyah. Kemudian dibawa dalam sidang tanwir dan dilanjutkan dalam muktamar ke-35 di Jakarta. Dalam muktamar tersebut, rancangan rumusan kepribadian Muhammadiyah dapat diterima dengan beberapa catatan penyempurnaan. Matan rumusan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah memuat 4 hal. Yang pertama yaitu apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud geraknya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata dengan melaksanakan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai. Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Dasar amal usaha Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah yaitu A. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. B. Hidup manusia bermasyarakat. C. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam. D. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. E. Ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. F. Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. 3. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dalam amal usaha Muhammadiyah berpedoman, berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang, serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. 4. Sifat Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sendiri wajib memiliki dan memelihara sifat-sifatnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang selanjutnya, berlapang dada, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga menjadi teladan yang baik. Aktif dalam perkembangan masyarakat sesuai ajaran Islam, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yang diridhoi Allah, dan kemudian yang terakhir, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. 3. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. 5 angka tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok berikut. Kelompok ke-1 mengandung pokok-pokok persoalan bersifat ideologis. Ialah angka 1 dan 2 yang berbunyi Muhammadiyah adalah gerakan Islam bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kelompok kedua mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, ialah angka 3 dan 4 yang berbunyi Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Salazar Atala akan mempresentasikan materi kemuhammadiyahan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam untuk melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita-cita hidupnya. Muhammadiyah selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu karena adanya keyakinan bahwa
Hanya Islamlah ajaran yang mampu mengatur tata kehidupan manusia, yang dapat membawa kepada kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa firman Allah, diantaranya Innalladzina indaullahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan Muhammadiyah tercantum dalam AD pasal 2 yang berbunyi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan itu meliputi 17 subbab yang tercantum dalam pasal 3. Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah. Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Kelima, dasar program Muhammadiyah. Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut dan dengan memperlihatkan kemampuan dan bagiannya, maka dari itu perlu ditetapkan langkah sebagai berikut. A. Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai perserikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat. B. Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak taz yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang dan sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat utama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia. Misi Muhammadiyah yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Tiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran. Yang terakhir, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi. Keputusan dalam Muhammadiyah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah keputusan muktamar. Keputusan muktamar sendiri merupakan keputusan yang digunakan sebagai acuan utama selama satu periode dalam kelanjutan rangkaian keputusan pelaksanaan serangkaian program periode selanjutnya, mulai dari program tingkat ranting sampai dengan pusat, yang dimana antara lain 1. Keputusan tanwir, 2. Keputusan muswil, 3. Keputusan musda, keputusan muscab, dan yang terakhir keputusan musron.